1. Struktur asam amino. Asam amino merupakan senyawaan dengan molekul yang mengandung gugus fungsional amina atau negatif NH2 maupun karboksil atau negatif CO2H. Secara umum, struktur asam amino dapat dilihat dalam tabel. R dapat berupa gugus alkil, suatu rantai karbon yang mengandung atom belerang, suatu gugus siklik atau gugus asam ataupun basa. Gugus R adalah pembeda antara asam amino yang satu dengan yang lainnya. Gugus R dalam asam amino sangat beragam. Ada yang hidrofil seperti glisin dan alanin. Ada yang hidrofil karena mengandung gugus polar seperti OH, COOH, atau NH2. Misalnya tirosin, lisin, dan asam glutamat. Ada yang bersifat asam, misalnya sistein atau cincin aromatik, atau misalnya tirosin. Asam amino dalam keadaan netral dapat membentuk ion sweeter, yaitu suatu ion yang memiliki muatan ganda. Jika direaksikan dengan asam, maka amino akan menjadi suatu anion. Sebaliknya, jika direaksikan dengan basa, maka asam amino menjadi kation. Penggolongan asam amino. Asam amino digolongkan menjadi dua, yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah sebuah kandungan atau zat yang sangat dibutuhkan namun tidak dapat diproduksi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan manusia harus mengonsumsi makanan yang dikenal mengandung asam amino. Sifat-sifat asam amino. Asam amino memiliki sifat-sifat antara lain sebagai berikut. A. Semua asam amino bersifat optis kecuali glisin. B. Larutan dalam air dan pelarut polar lain karena bersifat polar. C. Bersifat amfoter, memiliki gugus asam dan gugus basa. Apabila asam amino direaksikan dengan asam, maka asam amino makan akan menjadi suatu anion. Begitu juga sebaliknya, apabila direaksikan dengan basa, maka akan menjadi kation. D. Dalam larutan bisa membentuk ion 2 sweeter. Asam amino mempunyai gugus karboksil min COH yang bersifat asam dan gugus amino min NH2 yang bersifat basa. Maka asam amino bisa mengalami reaksi asam basa intermolekul dan bentuk suatu ion dipolar yang disebut ion 2 sweeter asam amino. E. Memiliki pH isoelektrik, yaitu pH pada saat asam amino tidak bermuatan. Pembentukan struktur, sifat, dan fungsi protein. A. Pembentukan protein. Protein terbentuk dari polimerisasi, kondensasi asam amino melalui ikatan peptida. Protein disebut juga polipeptida. Ikatan polipeptida adalah ikatan antara gugus karboksil dari suatu asam amino dengan gugus amina dari asam amino yang lain. Setiap penggabungan dua asam amino akan dibebaskan satu molekul air. Jika 3 asam amino yang bergabung akan dibebaskan 2 molekul air. Secara teoretik, 20 jenis asam amino yang ada di dalam dapat dibentuk protein dengan jenis yang tidak terbatas. Protein dapat diuraikan kembali menjadi asam amino. Penyusunannya melalui reaksi hidrolisis. Jadi bila protein hidrolisis akan dihasilkan asam amino. Struktur protein. Struktur protein terdiri atas beberapa macam, yaitu yang pertama struktur primer. Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino. Yang kedua struktur sekunder. Struktur sekunder terbentuk dari ikatan
hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk A-helix. Yang ketiga, struktur tersier. Interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion atau ikatan disulfida, misalnya terbentuk rantai double helix. Yang keempat, struktur kuartener. Struktur yang melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. C. Sifat-sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam dan basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena pembentukan ion sweeter. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan akibat pemanasan. D. Reaksi pengenalan protein. Yang pertama, uji Biuret. Untuk menunjukkan protein dilakukan uji Biuret. Saat yang akan diselidiki mula-mula ditetesi larutan NaOH, kemudian larutan tembaga sulfat yang encer. Yang kedua, uji sentopproteat adalah uji terhadap protein yang mengandung gugus fenil atau cincin bensen. Apabila protein yang mengandung cincin bensen dipanaskan dengan asam nitrat, maka terbentuk warna kuning. Yang ketiga, uji belereng. Adanya unsur belereng dalam protein dapat ditunjukkan sebagai berikut. Mula-mula larutan protein dengan larutan NaOH kurang lebih 6 meter. Dipanaskan kemudian diberi beberapa tetes larutan timbal asesat. Bensen dan turunannya. Bensen adalah senyawa aromatik dengan rumus kimia C6H6, memiliki struktur berbentuk segi 6 dan berikatan rangkap yang selang-seling atau terkonjugasi. Letak ikatan rangkap terdelokalisasi, artinya tidak menempati suatu posisi yang pasti melainkan selalu berpindah karena bensen mengalami resonansi. Senyawa turunan bensen adalah bensen yang mengandung paling tidak satu subsisten. Penamaan senyawa turunan bensen diawali dengan menuliskan nama subsisten lalu diikuti kata bensen. Bila terdapat 2 buah substituen, maka ada 3 isomer berdasarkan posisi substituen, yaitu orto atau berdampingan, meta atau dipisahkan 1 atom C, dan para atau dipisahkan 2 atom C. Beberapa senyawa turunan bensen memiliki nama khusus atau nama perdagangan. 1. Sifat-sifat bensen. A. Sifat fisika. Bensen merupakan senyawa yang tidak berwarna. 2. Bensen terwujud cair pada suhu ruang 27 derajat Celcius. 3. Titik didih bensen 80,1 derajat Celcius. Titik keleleh bensen 5,5 derajat Celcius. Yang keempat, densitas 0,88. Yang kelima, memiliki bau yang khas. 6. Mudah menguap. 7. Tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar, seperti eter dan tetraklorometana. B. Sifat kimia. Yang pertama, bersifat karsinogenik atau beracun. Yang kedua, merupakan senyawa non-polar. Yang ketiga, tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar. Yang keempat, lebih mudah mengalami reaksi substitusi pada adisi. C. Reaksi-reaksi bensen. Yang pertama, halogensi. Halogensi merupakan reaksi substitusi atom H pada bensen oleh golongan halogen seperti F, Cl, Br, dan I. Pada reaksi ini, atom H digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis besi atau 3 halida.
Jika halogennya Cl2, maka katalis yang digunakan adalah FeCl3. D. Fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol dikenal sebagai karbon atau lisol yang berfungsi sebagai zat disinfektan. E. Paracetamol. Memiliki fungsi yang sama dengan aspirin tetapi lebih aman bagi lambung. F. Natrium benzen, yang biasanya digunakan sebagai pengawet makanan dalam kaleng. G. Asam benzen sulfonat. Senyawa ini memiliki sifat pembersihan yang sangat baik dan dihasilkan busa yang banyak. Dan Pak negatif benzen. Berhati-hatilah bila kalian menggunakan material yang mengandung senyawa turunan benzen. Mengapa? Karena senyawa turunan benzen ada yang memiliki sifat racun atau karsinogenik, yaitu zat yang dapat membentuk kanker dalam tubuh manusia jika kadarnya dalam tubuh manusia berlebih. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa benzen merupakan salah satu penyebab leukemia, penyakit kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian.